Berikutnya adalah bagaimana dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia ini. Jadi dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia ini tentunya sangat luas sekali, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang sosial dan budaya. Nah, jika di bidang politik, Jepang ini membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan, termasuk berbagai macam organisasi politik dan organisasi lainnya, dan diganti dengan organisasi bentukan Jepang. Namun ada satu organisasi yang pada saat itu tidak dibubarkan oleh Jepang. Organisasi tersebut bernama MIAI atau Majelis Islam Akla Indonesia. Nah, organisasi MIAI ini tentunya telah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan sudah berkembang pesat dan banyak menarik simpati masyarakat. Namun karena pada waktu itu organisasi ini dirasa sangat membahayakan bagi Jepang, Jepang kemudian membubarkan organisasi tersebut pada tahun 1943 dan mengganti namanya dengan nama yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Jepang ini juga melakukan pengawasan terhadap para tokoh pergerakan nasional, terutama yang bersikap non-kooperatif terhadap Jepang. Nah, pengawasan tersebut tentunya melalui sebuah polisi rahasia yang disebut dengan Genpetai tadi. Nah, polisi rahasia ini juga disebarkan di tengah masyarakat sehingga menimbulkan suatu ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat pada saat itu. Nah, mengapa pada saat itu polisi rahasia ini sangat ditakuti oleh masyarakat? Nah, karena melalui polisi rahasia inilah nanti Jepang ini dapat menangkap, menginterogasi tanpa adanya pengadilan dan bahkan menghukum mati bagi mereka-mereka yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata Jepang. Nah, selain itu dalam rangka untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, Jepang ini juga melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua yaitu melakukan kerjasama kepada para tokoh nasional Indonesia dengan membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan 3A yang diketuai pada waktu itu oleh Mr. Samsudin. Nah, berikutnya yang ketiga adalah membentuk kembali sebuah organisasi masyarakat yang disebut dengan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dan Jepang ini menunjuk 4 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, terus ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Nah, yang keempat yaitu membentuk suatu badan yang dinamakan dengan Badan Pertimbangan Rakyat atau Cuwosani ini. Nah, pada tanggal 1 Agustus tahun 1943. Nah, apa fungsi atau tugas dari Cuwosani ini? Nah, fungsi atau tugas dari Cuwosani ini adalah memberikan saran-saran atau tindakan yang perlu diambil oleh Jepang serta menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan terkait masalah politik. Nah, Cuwosangin ini juga diketuai oleh Insinyur Soekarno dan 43 anggota lainnya. Berikutnya yang kelima, ini adalah membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Nah, berbeda dengan organisasi lainnya, Jawa Hokokai ini dipimpin oleh seorang yang dinamakan yaitu Bunseikan atau kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan organisasi ini merupakan organisasi resmi pemerintahan Jepang. Yang dimaksud dengan kebaktian ini mempunyai arti yang pertama yaitu siap mengorbankan diri, yang kedua yaitu mempertebal rasa persaudaraan, dan yang ketiga yaitu adalah melaksanakan sesuatu dengan bukti. Namun seperti organisasi lainnya, bahwasanya Jawa Hokokai ini mempunyai nasib yang sama, yaitu tidak mendapatkan respon yang bagus terutama di luar Pulau Jawa. Nah, itulah dampak pendudukan Jepang di bidang politik. Berikutnya adalah bagaimana dengan dampak di bidang ekonomi. Nah, dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi ini tidak berbeda jauh dengan negara-negara imperialis lainnya. Dengan adanya slogan bahwasanya negara makmur militer kuat ini, maka Jepang ini menjadikan Indonesia sebagai basis kepentingan militer dan industri bagi negara Jepang. Nah, untuk itu maka Jepang ini tentu saja mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Hal ini nampak dari ketika Jepang ini menyita seluruh aset ekonomi yang penting yang berguna bagi industri Jepang. Dan contohnya adalah Jepang menyita berbagai macam perkebunan, dari perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan tebu, dan perkebunan karet. Selain itu, Jepang ini juga mengambil alih bank dan berbagai macam perusahaan penting lainnya. Hal itulah nanti yang akan menjadi penyebab terjadinya krisis pangan dan kemerosotan ekonomi di kalangan rakyat Indonesia. Nah, berikutnya, Jepang ini juga melakukan pengawasan terhadap berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Penerapan pengawasan ini terlihat dari peredaran dan penggunaan sisa barang. Jadi Jepang ini mengawasi supaya harga barang itu bisa tetap stabil. Nah, berikutnya, Jepang ini juga menerapkan kebijakan self-sufficiency. Artinya adalah wilayah atau daerah yang berada di kekuasaannya itu harus mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya misalkan adalah Jepang ini membentuk suatu wilayah di daerah Samarinda. Nah, maka di wilayah Samarinda ini, pemerintahan di Samarinda ini harus dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau penduduk di wilayah Samarinda itu sendiri. Berikutnya adalah Jepang ini juga menerapkan sebuah setoran wajib serta adanya yaitu kerja paksa atau romusa pada tahun 1944. Nah, mengapa Jepang melakukan hal tersebut? Karena pada tahun tersebut, yaitu tahun 1944, Jepang ini sudah mulai terdesak akan tuntutan sebuah perang atau perang Asia Timur Raya tadi. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Jepang ini memberlakukan kampanye untuk menyetorkan hasil bumi atau hasil pangan untuk kepentingan perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya. Penyerahan barang atau hasil bumi kepada Jepang ini melalui sebuah badan yang dinamakan dengan Jawa Hokokai dan Nagyo Bumiai atau Koperasi Pertanian. Nah, dalam hal ini Jepang ini mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan pangan sebanyak 30% kepada pemerintah Jepang dan 30% untuk lumbung desa dan 40% untuk hak pemiliknya. Nah, dengan adanya sistem seperti itu tentunya membuat kehidupan rakyat Indonesia pada saat penjajahan Jepang ini semakin sulit ya, karena kinerja menurun, terus kekurangan bahan pangan, gizi buruk, dan penyakit yang mulai mewabah di hampir seluruh desa di Pulau Jawa. Kondisi yang kian sulit tersebut, terutama dalam hal pangan, membuat masyarakat Indonesia pada waktu itu mengonsumsi makanan yang tidak layak. Ya, contohnya adalah mengonsumsi keladi gatal, mengonsumsi bekicot, mengonsumsi umbi-umbian hutan. Dan hal itulah nanti yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang terkait dengan pangan, ya. Misalkan adalah merebaknya penyakit busung lapar pada saat pendudukan Jepang ini. Selain itu, wabah penyakit ini juga menyebabkan kematian yang parah atau tingkat kematian yang parah di dua kota di wilayah Pulau Jawa, yaitu di kota Wonosobo, di mana tingkat kematian di situ adalah sekitar 53,7%, sementara di Purworejo itu hampir menyentuh angka 224%. Nah, kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya romusa atau sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Jadi para penduduk yang masih produktif ini dipaksa untuk bekerja. Nah, akibatnya apa? Yaitu adalah kemerosotan bahan pangan seperti beras yang menurun drastis karena rakyat ini sudah tidak sempat untuk mengolah hasil pertaniannya sendiri karena semua tenaga itu dialihkan menjadi kerja paksa. Nah, itulah sekilas mengenai kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Berikutnya adalah dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini contohnya adalah adanya romusa. Nah, romusa tadi adalah sebuah kerja paksa. Jadi rakyat ini dipekerjakan oleh Jepang secara paksa untuk kepentingan perang atau industri Jepang. Ya. Dan dengan adanya romusa ini, maka banyak lahan pertanian yang harusnya potensial ini menjadi tidak produktif. Karena apa? Rakyat ini sudah tidak sempat untuk mengolah hasil pertaniannya karena terfokus untuk kepentingan perang Jepang melalui romusa atau kerja paksa. Akibatnya yaitu terjadi krisis pangan besar-besaran di wilayah Indonesia.
Bahkan para Romusa ini juga dipekerjakan sampai ke mancanegara, misalkan ke wilayah Malaysia, wilayah Thailand, wilayah Myanmar. Dan buruknya lagi, mereka ini tidak bisa kembali ke kampung halamannya, akan banyak yang meninggal di mancanegara. Yang kedua adalah dalam bidang sosial ini adanya yaitu Jugun Yanfu. Jadi Jepang ini merekrut para perempuan-perempuan di Asia untuk dijadikan tanda kutip yaitu adalah wanita penghibur bagi tentara Jepang. Diperkirakan selama berlangsungnya perang Pasifik ini, Jepang ini telah merekrut sebanyak 200.000 perempuan untuk dijadikan wanita penghibur tentara Jepang. Dan biasanya pada mulanya mereka ini dijanjikan untuk dipekerjakan sebagai perawat, sebagai tenaga pengajar, atau disekolahkan di luar negeri. Tapi ternyata mereka ini dijadikan sebagai wanita penghibur atau perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Nah, berikutnya dalam hal pendidikan, ternyata kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman Jepang ini lebih buruk daripada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu Jepang ini sempat menutup berbagai macam pendidikan yang sudah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Baru tahun 1943 Jepang ini kembali membuka akses pendidikan. Misalkan adalah membuka perguruan tinggi ilmu kedokteran atau Ika Daigaku dan perguruan tinggi teknik atau Kyogo Daigaku yang terletak di Bandung. Yang membedakan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jika pendidikan di masa Jepang ini semuanya adalah ditujukan untuk kepentingan perang Jepang itu sendiri, dan para pelajar ini diberikan sebuah slogan sebagai penyemangat. Nah, slogan tersebut bernama Haku Ichiu, artinya adalah 8 penjuru dunia di bawah 1 atap. Ini adalah slogan penyemangat para pelajar pada masa pendudukan Jepang. Nah, selanjutnya dalam hal bahasa dan stratifikasi sosial ini setidaknya ada 2 hal positif yang bermakna pada pendudukan Jepang ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Indonesia. Jadi pada masa pendudukan Jepang ini bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pengantar yang wajib untuk digunakan. Dan selain itu bahasa Indonesia ini juga menjadi pelajaran wajib dalam sekolah-sekolah masa pendudukan Jepang. Kedua adalah menempatkan kaum bumi putra di atas golongan lainnya. Jadi kalau pada masa kolonial Belanda, golongan tertinggi itu adalah golongan Eropa, maka pada zaman Jepang golongan tertinggi itu adalah golongan bumi putra atau golongan pribumi. Inilah nanti yang membedakan dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, itulah dampak sosial dari pendudukan Jepang. Berikutnya yang terakhir adalah dalam bidang budaya. Jadi karena Jepang ini negara yang fasis, maka Jepang ini mendidik warga negaranya dengan sangat keras dan disiplin tinggi. Jepang ini juga sangat menghormati terhadap pemimpinnya atau kaisar, dan meyakini bahwa kaisar ini adalah keturunan dewa matahari. Penghormatan tersebut biasanya dilakukan dengan cara membungkukkan badan dengan menghadap ke timur, yaitu menghadap ke wilayah negara Jepang. Nah, dan penghormatan itu disebut dengan Saikere atau penghormatan terhadap kaisar Jepang. Kebiasaan penghormatan terhadap kaisar ini juga terjadi di berbagai wilayah jajahan Jepang termasuk di Indonesia. Nah, selain itu dalam hal budaya, pengaruh dari pendudukan Jepang ini juga banyak terlihat dari lagu-lagu, film, dan drama yang tentunya itu adalah sebagai bentuk propaganda Jepang. Nah, itulah sekilas mengenai awal kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, masa pendudukan Jepang, dan dampak dari pendudukan Jepang. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan tetap menjaga jarak ya, supaya kita dapat terhindar dari persebaran virus COVID-19. Nah, sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.